Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat kurma, dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini sedikitnya ada 3 model pemberdayaan harta. Komunisme ternyata menguntungkan pihak miskin dan merugikan pihak kaya. Yang punya modal, yang tidak usaha, ataupun yang diam saja, sama-sama menikmati harta bendanya. Muncul kapitalisme, ternyata menguntungkan pihak kaya dan merugikan pihak miskin. Sehingga the poor and poorer, the rich and the richer, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Di tengah-tengah 2 model pemberdayaan itu, Islam memberikan solusi alternatif. Dengan firman Allah dalam Al-Quran, kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di tengah-tengah komunitas tertentu atau elit tertentu, tapi harus dinikmati oleh kaum fakir, miskin, dan duafa. Dan realisasi konsep ini adalah dengan zakat, infak, dan sodako. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 103 berfirman, khud min amwalihim, khud ambilah. Perintah Allah dalam Al-Quran mengambil ini harus ada pihak yang mengambilnya, maka menjadi isyarat sekaligus syarat dibentuknya lembaga zakat, infak, dan sodakoh. Lembaga zakat, infak, dan sodakoh ini memiliki peran untuk mengambil harta zakat, mengumpulkannya, dan mendistribusikannya, sehingga harus menjadi lembaga yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Apa fungsi zakat bagi seorang muzaki? Menurut firman Allah ini ada 3 fungsi zakat. Yang pertama, tathhir, tutahhiruhum. Membersihkan harta dari hak-hak mereka yang digariskan Al-Quranul Karim, lisa'ili wal mahrum. Pada tiap harta yang kita miliki, ada hak bagi mereka fakir miskin yang meminta-minta dan fakir miskin yang tidak meminta-minta. Meskipun undang-undang kita mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi negara tidak berarti melulu pemerintah. Tapi yang berkuasa secara ekonomi, yang berkuasa secara ilmu, yang berkuasa secara kekuasaan yang nyata atau pemerintah. Sehingga kita mendengar ungkapan, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Siapa yang punya ilmu, bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang punya kekuatan, termasuk kekuatan fisik mungkin, selain punya kekuatan yang disebut kekuasaan, bersedekah dengan kekuasaan yang dimiliki. Lindungi dan cintai kaum fakir, miskin, dan duafa. Yang kedua, tazkiyah wa yuzakkihim. Dengan melaksanakan zakat, infak, dan sodakoh, maka harta kita menjadi suci, bukan hanya bersih. Karena setiap suci pasti bersih, meski tidak setiap yang bersih itu suci. Dengan zakat, infak, dan sodakoh, harta yang kita miliki itu menjadi suci, bukan hanya bersih. Yang ketiga, taskin, sakanul lahum. Dengan zakat, infak, dan sodakoh, kita akan memiliki jiwa yang lebih tenang, yang dibangun dari mental yang senang, dan pikiran yang sudah tidak lagi merasa memiliki, tetapi hanya merasa sebagai titipan harta-harta yang kita miliki itu. Kalau jiwanya sudah tenang, hidupnya akan senang dan akan terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya. Baginda Nabi menegaskan, salasun muhlikatun. Ada 3 penyakit yang merusak. Suhun muta'un, penyakit kikir yang dituruti. Wahawaun muttaba'un, dan penyakit mental, nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i bin nafsih, merasa benar dengan pendapat sendiri. Lebih jauh, Dr. Jurjawi dalam Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh menyebut, fungsi zakat, infak, dan sodakoh selain yang disebutkan Al-Quran, surah At-Taubah ayat 103 tadi, beliau menyatakan, tujibul amna fil bilad. Dengan zakat, infak, dan sodakoh akan menciptakan negara sepi paling tawang rampung. Fiha nadimun ni'mah. Zakat, infak, dan sodakoh akan melestarikan nikmat. Fiha syukrullah. Dengan zakat, infak, dan sodakoh mencerminkan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini, nanti kita akan sama-sama melaksanakan zakat fitrah atau zakatul fitri.
Semoga diikuti dengan zakat mal dan berinfak serta bersedekah. Siapa kita yang memiliki kelapangan rizki, bersedekahlah dengan harta yang kita miliki. Al-Quran menyebut, tidak akan tercapai sebuah kebaikan kecuali kita mampu berinfak dengan apa yang sangat kita cintai. Untuk mampu kita berinfak, bersedekah dengan harta yang kita cintai, maka belajarlah berinfak, bersedekah dengan harta atau benda yang tidak kita cintai lagi. Ada berapa di lemari pakaian yang sudah tidak kepake? Karena dulu waktu beli badannya masih langsing. Bukankah sekarang sudah agak langsung? Buat apa jadi penghuni lemari pakaian selamanya? Ambil dan berikan kepada orang lain. Lihat rak sepatu, ada berapa sepatu atau sandal yang sudah tidak kepake lagi? Kenapa bertahan di situ? Ambil dan bagikan kepada orang lain. Sangat boleh jadi barang-barang tadi tidak kepake oleh kita. Sesungguhnya sudah tidak kita cintai lagi karena fungsinya sudah tiada. Tapi bagi mereka yang membutuhkan, itu menjadi barang yang paling mereka cintai dan paling berharga serta berfungsi. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan harta kepada kita dan kita mampu berderma kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.